Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 10 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi orang-orang yang seperti Musa, menolak kenikmatan dosa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Musa menolak kenikmatan dosa. Ayat tema terdapat dalam Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa ditawari istana Firaun dan tahta raja. Tetapi kesenangan berdosa yang membuat manusia melupakan Allah ada di pengadilan agung itu, dan dia malah memilih harta yang tetap dan keadilan. Gantinya menghubungkan dirinya dengan kebesaran Mesir, dia memilih untuk mengikatkan hidupnya dengan tujuan Allah. Gantinya memberikan hukum ke Mesir, dia dengan arahan ilahi memberlakukan hukum bagi dunia. Dia menjadi alat Allah dalam memberikan kepada manusia prinsip-prinsip yang sama-sama menjadi pelindung rumah Allah dan masyarakat, yang merupakan landasan kemakmuran bangsa-bangsa. Prinsip-prinsip yang diakui saat ini oleh orang-orang terhebat di dunia sebagai dasar dari semua yang terbaik dalam pemerintahan manusia. Kebesaran Mesir ada dalam debu. Kekuasaan dan peradabannya telah berlalu, tetapi pekerjaan Musa tidak pernah bisa binasa. Prinsip-prinsip besar kesalehan yang dia tegakkan di dalam hidupnya adalah kekal. Education halaman 68 dan 69. Semua orang yang mau berpaling dari kesenangan duniawi dan bersama Musa lebih memilih untuk menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa untuk sesaat.
menganggap celaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta dunia, akan bersama Musa yang setia menerima mahkota abadi yang tidak akan pudar dan kemuliaan yang jauh lebih besar dan kekal. Testimonies for the Church, volume 2, halaman 101. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Pengalaman Musa dan Paulus memiliki keserupaan, yaitu buangkan dunia dan terima Yesus. Signs of the Times, tanggal 21 April tahun 1900, paragraf 11 berkata, Musa meninggalkan kerajaan yang diharapkan, Paulus meninggalkan keuntungan kekayaan dan kehormatan di antara bangsanya untuk kehidupan yang memikul beban dalam pelayanan Allah. Bagi banyak orang, kehidupan orang-orang ini tampak seperti penolakan dan pengorbanan. Benarkah begitu? Sudah pasti benar, sebab tentang Musa dan Paulus, Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 21 April tahun 1900, masih dalam paragraf 11, berbunyi, Musa menganggap celah Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta di Mesir. Dia menghitungnya begitu karena memang begitu. Paulus menyatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dia puas dengan pilihannya. Karenanya benar bahwa Musa dan Paulus buangkan dunia dan terima Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 224 paragraf 3. Kebesaran Mesir ada di dalam debu, kekuasaan dan peradabannya telah berlalu, tetapi pekerjaan Musa tidak pernah bisa binasa. Prinsip-prinsip besar kesalehan yang dia tegakkan dalam hidupnya adalah kekal. Bahkan tentang Musa, Roh Nubuat berkata dalam Education halaman 69 paragraf 2 yang berbunyi, kehidupan Musa yang penuh kerja keras dan beban, yang membebani hati, dipancarkan dengan kehadiran Dia yang adalah menyolok mata di antara selaksa orang, dan satu yang segala sesuatu padanya menarik. Kidung Agung 5 ayat 10 dan 16. Dengan Kristus mengembara di padang gurun, dengan Kristus di gunung pemuliaan, dengan Kristus di istana sorga, hidupnya di bumi berkat dan diberkati, dan di sorga dihormati. Kebesaran Mesir adalah lambang kebesaran dunia. Musa tinggalkan agar dia dapat bersatu dengan Kristus. Perhatikan dikatakan, kehidupan Musa yang penuh kerja keras dan beban, membebani hati, dipancarkan dengan kehadiran Dia yang adalah menyolok mata di antara selaksa orang. Yang menyolok mata di antara selaksa orang adalah Kristus. Artinya, Kristus hadir di dalam kehidupan Musa. Dan itulah yang Musa miliki. Musa bersama Yesus mengembara di padang belantara, Musa bersama Yesus di gunung pemuliaan, dan Musa bersama Yesus di sorga. Bagaimana dengan kita? Renungan hari ini menasihatkan dalam Radiant Religion halaman 224 paragraf 4 berkata, semua orang yang mau berpaling dari kesenangan duniawi dan bersama Musa lebih memilih untuk menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa untuk sesaat, menganggap celaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta dunia, akan bersama Musa yang setia menerima mahkota abadi yang tidak akan pudar dan kemuliaan yang jauh lebih besar dan kekal. Kesenangan dunia hanya sesaat, tetapi kemuliaan sorga lebih besar dan kekal. Itu sebabnya Musa buangkan dunia dan terima Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, The Publishing Ministry halaman 401 paragraf 5 menyatakan,
akhir sudah dekat, mencuri kita secara diam-diam tanpa disadari, seperti pencuri yang mendekat tanpa suara di malam hari. Semoga Tuhan mengabulkan bahwa kita tidak akan lagi tidur seperti orang lain, tetapi bahwa kita akan berjaga-jaga dan sadar. Kebenaran akan segera menang dengan gemilang, dan semua orang yang sekarang memilih untuk menjadi pekerja bersama Allah akan menang bersamanya. Waktunya singkat, malam segera tiba di mana tidak ada orang yang bisa bekerja. Kesenangan dunia, kehormatan dunia hanyalah mencuri kita secara diam-diam. Tanpa disadari, kita akhirnya jauh dari Yesus. Dan bila mana Yesus datang, banyak yang binasa. Kiranya pekabaran tentang Musa ini menjadi panggilan bagi kita semua agar bangun dari tidur, berjaga-jaga dan sadar. Akhir dari segalanya sudah dekat dan bahkan sangat dekat, yaitu bahwa Yesus datang segera. Filipi 3 ayat 7 menyatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini, agar kami menjadi umat-umat Tuhan yang seperti Musa, menolak kenikmatan dosa, buangkan dunia, terima Yesus. Musa lebih memilih celah Kristus, beban dalam pelayanan Allah daripada kesenangan dunia, daripada kemuliaan kerajaan Mesir yang adalah debu dan berlalu. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab sebagaimana Musa, Kristus hadir dalam hidupnya, demikian juga kami. Kristus hadir dalam hidup kami. Itulah yang menjadi kekayaan terbesar kami. Sehingga tidak hanya kami bersama Kristus di dunia ini, tetapi nanti juga di sorga kami tetap bersama-sama dengan Dia. Sebab dengan menerima roh Kristus, itulah hidupnya Yesus, dan bila mana hidup Yesus adalah hidup kami, bila mana Yesus datang dalam kemuliaan, maka kami akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.